Selamat datang di Arina Putri Channel, subscribe dan like video ini. Kroket ala Belanda, kesukaan keluarga. Yuk mari buat. Inilah bahan membuat resep kroket Belanda. Ini adalah bahan membuat kulit kroket Belanda. Bahan membuat kroket isian, dipersiapkan dulu bahan isian kroket. Mulai dari daun buncis 3, daun bawang 1, bawang putih kasar 4, bawang merah cincang kasar 5, wortel 1, susu 50 ml sampai 100, mentega 2 sendok, daging 100 gram, cengkeh seujung sendok teh, kecap Inggris 1 sendok makan, kecap manis 2 sendok, lada sejumput, garam sejumput, pala seujung sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu bubuk secukupnya. Bahan membuat isian kroket: lelehkan margarin, kemudian masukkan wortel potong kotak. Wortel ini mesti mentah ya, tidak boleh yang rebus, nanti dia akan lunak dalam tumisan. Nah, wortel ini kalau mentah lebih baik, tidak cepat basi. Kemudian masukkan buncis. Setelah masukkan buncis, saya masukkan seledri. Kalau tidak ada daun bawang juga tidak apa-apa. Untuk anak-anak daun bawangnya sedikit, karena anak-anak tidak suka daun bawang. Nah, kemudian daging sapi mentah. Kemudian tambahkan lagi margarin bila dirasa masih kurang. Tidak boleh terlalu kering ya. Ya, untuk tumisan ini tidak memakai minyak, hanya memakai margarin. Kemudian masukkan cengkeh. Nah, tumis sampai mulai wangi. Lalu masukkan garam. Garam ini seujung sendok teh ya. Kemudian masukkan merica, gula pasir 1 sendok teh, kaldu bubuk, kemudian siapkan sendok makan 1 dan kecap manis. Ya, 2 sendok makan kecap manis. Kecap Inggris. Kecap Inggris itu 1 sendok teh aja ya. Karena ini untuk harum-harum, terlalu banyak juga akan pahit. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih. Nah, ini saya taruh belakangan supaya lebih crunchy saat nikmatinya, tapi boleh juga ditumis di awal. Nah, kemudian masukkan susu cair. Tumis terus sampai susu cairnya menyerap ke daging ya. Oh iya, jangan lupa masukkan bahan terakhir, pala. Pala ini sedikit aja ya, banyak juga pahit. Nah, kemudian siap tumis terus. Tumis sudah kering, susu sudah menyerap, siap diisi, tunggu dingin. Kulit siapkan telur 1, cengkeh seujung,
terus 3 sendok tepung terigu serbaguna, mentega 2-3 sendok, susu setengah sampai 1 gelas, garam, lada, dan tepung panir. Ini kentang yang sudah ditumbuk dan sudah dikukus. Masukkan 150 ml susu cair, akan berbentuk seperti kentang tumbuk, tapi dimatikan. Sekarang kita bikin kulit kroket. Nah, bikin kulit ini gampang-gampang susah, harus perhatikan baik-baik ya. Setelah margarin dilelehkan, susu itu tuang sedikit demi sedikit, tidak boleh sekaligus, sebab nanti kita harus menjaga susu itu tidak habis. Lalu masukkan garam seujung sendok teh, merica, kemudian masukkan cengkeh. Nah, aduk lagi supaya tidak gosong. Bila kurang lagi susunya, bisa tambah lagi sedikit. Kita masukkan dulu terigu supaya mengukur susunya pas apa tidak, sebab kulit itu harus jadi seperti kentang yang sudah dihaluskan. Bila masih kurang lagi dan masih terasa putih, susunya sudah larut, bisa ditambah lagi susunya. Matang, bentuknya seperti kentang tumbuk bukan? Nah, moist dan lembut. Jangan kalau kebanyakan atau lembek, tidak bisa seperti kentang tumbuk, berarti harus membuat formula baru untuk kulitnya. Sekarang kita buat kulitnya. Ambil sebagian di telapak tangan, lalu isi dengan isiannya yang tadi telah ditumis, setengah sendok makan ya. Lalu bikin bulatan, dipipihkan, jangan digelung pakai tangan, tapi dipipihkan seperti ini ya. Kita ke proses penggulungan kroket. Perhatikan baik-baik ya, ini yang tadi sudah dibikin bulat-bulat. Nah, sediakan plastik makanan dan spatula, letakkan di tengah, lalu dorong seperti ini. Lihat kan? Jadi tidak gagal untuk penggulungan. Lalu dioleskan dengan putih telur. Setelah oleskan putih telur, dioleskan ke panir. Gulung-gulung dengan panir sampai terasa rapat. Lalu ulangi proses selanjutnya. Dimasukkan ke dalam, didorong dengan spatula, digulung-gulung lagi dengan putih telur, lalu dengan panir. Demikian berikutnya sampai selesai ya prosesnya. Kroket yang sudah dibalut dengan panir kemudian digoreng dalam minyak panas. Usahakan satu persatu masuknya dan tidak terlalu banyak supaya matang merata. Bikin ala kroketnya ya. Nah, ambil bulatannya, lalu dorong dengan plastik dan dorong lagi dengan bantuan spatula. Lalu gulungkan ke putih telur, lalu ke panir, oleskan secara merata. Kemudian digoreng sampai berwarna kekuningan ya. Setelah warnanya kuning kemasan, diangkat deh. Kemudian tunggu agak dingin baru disajikan. Hasilnya kroket Belanda. Crispy di luar, lembut dan enak di dalam. Yuk coba bikin kroket Belandanya. Thanks for watching. Please subscribe and like this video.